Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apakah kalian masih tetap setia untuk menyaksikan babak terakhir dari Osama Sentai King Ouja yang telah dimulai di episode 44 ini? Harusnya kalian sudah sangat siap karena tersisa 6 episode lagi Osama Sentai King Ouja akan meninggalkan kita semua. Jadi mari kita puaskan terlebih dahulu dan bahas hingga tuntas series God Super Sentai ini hingga tamat. Osama Sentai King Ouja episode 44 yang berjudul Bukti Para Raja Aliansi Sejati 6 Kerajaan yang disutradarai oleh Kazuyuki Chatani dan ditulis oleh Minato Takano. Osama Sentai King Ouja masih tetap memberikan episode yang sangatlah seru untuk kita ikuti. Terlebih episode kali ini menjadi episode pembuka pertarungan terakhir antara King Ouja melawan Dagdet Dujardan beserta para jesternya yang sampai sekarang masih hidup. Dengan bergabungnya Rakles Hasti menjadi member ke-7 King Ouja, membuat rencana para King Ouja untuk mengalahkan Dagdet Dujardan untuk kedua kalinya semakin terbuka lebar di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan diperlihatkan dengan fokus cerita terkait kekuatan khusus masing-masing yang berada di dalam setiap simbol-simbol penguasa kerajaan yang ada di planet CQ. Kekuatan besar ini tersimpan di dalam setiap pernak-pernik yang para raja dan ratu King Ouja kenakan. Seperti contohnya Ouja Crown milik Gira, anting telinga milik Yan Magasto, mahkota ratu milik Himenoran, kalung leher milik Kaguragi Debowski, kalung gelang milik Rita Kaniska, dan yang paling berbeda hanya Jerami yang dimana simbol kekuatannya terdapat di Kumono Slayer miliknya. Menurut Rakles, kekuatan ini pernah digunakan oleh para raja-raja CQ ketika mengalahkan Bagnarak 2000 tahun yang lalu. Rakles juga menjelaskan bahwa kekuatan ini bisa membuat hancurnya sebuah negara, yang berarti kekuatan khusus ini memiliki kekuatan yang sangatlah besar dan mengerikan. Bila mana 6 kekuatan khusus ini disatukan, maka akan tercipta satu kekuatan yang besar yang bisa menembus semesta. Yang artinya bila mana 6 raja dan ratu bisa bersatu, kekuatan besar tersebut bisa terlahir untuk mengalahkan tentunya Dagdet Dujardan di final episode nanti. Tentu kita masih menanyakan akan kekuatan besar seperti apa yang akan diperoleh King Ouja bila mana mereka berhasil menggabungkan 6 kekuatan tersebut. Ada 2 kekuatan besar dari simbol kerajaan yang sudah terkuak sejauh ini, yaitu kekuatan dari Ouja Crown milik negeri Sugodam, yang dimana kekuatan ini bisa membuat Gira menjadi King Kuwagata Ouja serta bisa memperoleh kekuatan dari Mecha King Kaukasus Kabuto. Dan satu lagi, simbol kekuatan dari negeri Gokan, yang dimana Rita bisa menciptakan kekuatan pembeku yang sudah pernah kita lihat di episode 30 King Ouja. Dan di episode kali ini kita akan melihat keempat member King Ouja yang lainnya, yang dimana mereka ini belum bisa mendapatkan kekuatan besar tersebut, yang di sini adalah Yan Magasto, Himenoran, Kaguragi Debowski, serta Jerami Brasheri. Sembari seiring berjalannya episode-episode ini, mereka tentunya akan berhadapan dengan setiap salah satu jester yang masih hidup yang akan mereka hadapi. Dagdet Dujardan akhirnya telah kembali dan kedatangan dia di markasnya tersebut disambut dengan meriah oleh para jester. Dagdet di sini sudah memulai untuk merencanakan strategi untuk memusnahkan para penduduk CQ, dan Dagdet bersiap untuk menjadikan planet CQ sebagai koleksi baginya. Maka dari itu Dagdet memerintahkan ke semua jester untuk mengacaukan isi dari planet CQ yang dimulai dari Hillby Ridge yang akan beraksi di episode kali ini. Yan Magasto menjadi fokus utama di episode kali ini, dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan karakter yang Yan Magasto perlihatkan secara baik dan terlihat berbeda dalam proses perkembangan karakternya di episode ini. Dengan terkuaknya kekuatan besar tersebut yang sudah dikuak di awal episode ini, para member King Ouja harus memutuskan untuk memilih pemimpin yang akan bertanggung jawab atas kekuatan besar tersebut. Maka dari itu, para member King Ouja menjalankan sebuah permainan yang sedikit lucu dan konyol di adegan ini untuk melihat siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin. Adegan ini memang dibuat untuk sekedar lucu-lucuan, tapi di balik adegan lucu-lucuan seperti ini, kita bisa melihat ekspresi-ekspresi Rakles yang nampak sudah berbeda. Ekspresi Rakles yang konyol dan kocak ditampilkan di adegan-adegan ini.
Sudah bukan rahasia umum di dunia tokusatsu, terkhusus di franchise tokusatsu Besutan Toei, bahwasanya setiap karakter yang tadinya jahat dan berubah menjadi baik, karakter tersebut biasanya akan menjadi agak sengklek atau agak kocak. Termasuk di sini Rakles Hasti. Tapi menurut Rakles Hasti memang pada dasarnya sudah memiliki sifat konyol seperti ini. Dan kita juga pernah melihat beberapa ekspresi konyol Rakles di beberapa episode King Ojah yang lalu. Cuman hanya saja kita tahu bahwa Rakles selama ini sudah lama berakting menjadi raja jahat, sehingga membuat sifat konyolnya tersebut tertutup. Tapi ya tentunya senang dengan Rakles yang sudah lepas dengan semua beban yang sudah ia bawa selama ini, dan telah menjadi Rakles yang sepenuhnya baru serta fresh di episode ini. Singkatnya, duel perebutan pemimpin ini menjadi sangatlah ricuh hingga membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Dan tiba-tiba Yanmagasto tiba di tempat tersebut, dan secara mengejutkan Yanmagasto telah mendapatkan kekuatan besar dari simbol negeri yang ia pegang, yaitu Nekosopa lewat anting telinganya yang selalu ia kenakan. Kekuatan besar ini membuat para member King Ojah seketika tumbang dan membuat seluruh planet Chikyu yang di sini negeri Sugodam hancur porak-poranda akan efek dari petir atau listrik bombastis yang dikeluarkan dari kekuatan tersebut. Ternyata semua kekacauan yang terjadi di adegan ini dibuat oleh Hilbirich. Dia memanipulasi pikiran para member King Ojah yang membuat mereka saling menyerang satu sama lain, serta Hilbirich juga memanipulasi pikiran semua orang, termasuk Yanmagasto, yang membuat mereka berambisi untuk mencapai puncak. Untungnya, Gira dan Kaguragi tidak mempan akan efek manipulasi Hilbirich. Dan kita bisa melihat bagaimana efek kehancuran yang terjadi yang dihasilkan dari satu kekuatan besar yang dimiliki satu kerajaan saja. Sesuai dengan ucapan Rakles, kekuatan ini bila disalahgunakan bisa menghancurkan sebuah negara atau mungkin dunia. Episode kali ini menjadi sebuah episode yang memperlihatkan bagaimana kekuatan besar bisa membuat setiap orang lupa akan jati dirinya sendiri ketika mendapatkan kekuatan tersebut. Dan episode kali ini sukses menampilkan gambaran cerita dari hal tersebut. Kita tahu bahwa Yanma dan Rakles merupakan dua karakter yang saling benci satu sama lain. Terlebih, Yanma memiliki banyak kenangan pahit yang diakibatkan oleh Rakles di episode-episode yang lalu. Dua karakter ini memiliki ambisi yang sama untuk menguasai sesuatu yang besar. Ambisi Rakles yang ingin menguasai dunia, serta ambisi Yanmagasto yang selalu ingin berada di puncak. Episode kali ini memperlihatkan bagaimana jadinya Yanmagasto bila sudah berada di atas puncak. Yanmagasto terlihat sangatlah menyeramkan bila keinginannya tersebut terpenuhi, meskipun di adegan ini semuanya diakibatkan oleh Hilbirich. Tapi, thanks Hilbirich, Yanmagasto bisa mendapatkan karakter development-nya di episode ini. Untungnya, Yanmagasto tidak berlama-lama berada di mode menyeramkan seperti ini, karena berkat pukulan Gira, Yanmagasto bisa tersadar di adegan ini. Akhirnya, Hilbirich berhasil dikalahkan berkat kekuatan dari Yanmagasto serta Gira lewat Mecha King Ojah yang akhirnya ini robot bisa muncul kembali setelah sekian lama. Pertarungan mecha yang cukup oke antara King Ojah melawan Hilbirich. Dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Yanma, bisa tentunya mengalahkan Hilbirich dengan sangatlah cepat. Dan Hilbirich secara resmi telah kalah di episode kali ini. Dan terus terang, sangat disayangkan Jester yang satu ini kalah begitu mudahnya. Terlebih di episode ini, aksi dari Hilbirich sendiri menurut A agak sedikit biasa saja. Entah karena penyutradaranya sendiri atau bagaimana, aksi Hilbirich hingga dia kalah di episode kali ini tidak memberikan kesan yang bikin A tuh gregetan bagi A sendiri ketika menyaksikan Hilbirich di episode ini. Padahal ketika Hilbirich mengacaukan sebuah kota atau negeri Chikyu, A selalu saja gregetan ketika Jester yang satu ini tuh beraksi dengan segala kekuatan dan kelicikan yang dia miliki yang terjadi di episode 29 ataupun di episode 39. Jadi A tuh mengharapkan tentunya Hilbirich bisa mendapatkan sebuah porsi cerita yang bagus sebelum dia kalah di episode ini. Tapi hasilnya menurut A agak sangat disayangkan, biasa saja. Ada satu adegan yang sangatlah sukai di episode ini, yang dimana kita bisa melihat dua karakter yang sepertinya sudah tobat dari yang namanya menguasai sesuatu ambisi yang ingin mereka capai.
Adegan ini mengartikan bahwa mereka berdua, Yan Magasto serta Rakles Hasti, sudah mulai menjalin hubungan baik setelah sekian lamanya mereka saling membenci satu sama lain. A tentunya suka dengan obrolan mereka berdua di adegan ini. Rakles yang sharing bagaimana rasanya menjadi seorang penguasa, dan sebaliknya Yanma yang sharing bagaimana rasanya berada di puncak karena efek Hillbillies. Mereka serasa bahwa hal tersebut bisa membuat mereka menjadi monster yang haus akan kekuatan dan kekuasaan. Dan itu memang benar adanya. Yan Magasto akhirnya tobat dan merasa bahwa gambaran puncak yang sudah dia alami karena Hillbillies tersebut bukanlah tujuan yang ingin ia wujudkan. Dan kita bisa melihat di penutup adegan episode ini, Yan Magasto serasa memiliki sifat yang sangatlah bijak dan kalem di adegan ini. Dan akhirnya di ending episode 44 ini, para raja dan ratu di planet CQ memutuskan untuk membuat aliansi ke-6 kerajaan, yang dimana aliansi ini sempat tertunda dan terhalang atas kejadian yang telah terjadi menimpa mereka. Rita secara resmi mendeklarasikan aliansi ke-6 kerajaan ini demi bertujuan untuk bisa mengalahkan Dagde Dujardin di episode mendatang. Dengan terbentuknya aliansi ini, kekuatan besar yang tersimpan dari ke-6 kerajaan akan secara mudah bisa dikeluarkan demi bertujuan untuk mengalahkan Dagde Dujardin di final episode nanti. Jadi itulah dia bahasan dari terkait episode 44 dari Osama Sentai King Ouja, episode yang masih sangatlah seru untuk kita ikuti. Terlebih episode ini menjadi episode babak pertama dari puncak terakhir untuk menghadapi para jester serta Dagde Dujardin sampai final episodenya nanti. Dengan kalahnya Hillbillies di episode ini, di episode minggu depan King Ouja akan melawan satu jester lainnya, yaitu Minungan Mouse di episode 45. Serta tak lupa kekuatan tersembunyi dari negeri Tofu akhirnya bisa terkuak di episode tersebut. Yang jelas, semoga saja cerita dari kematian para jester lainnya bisa dikemas dengan baik, tidak seperti Hillbillies yang menurut A sangat disayangkan terasa biasa saja kesan kekalahan dari Hillbillies tersebut. Bagaimana menurut kalian semua terkait episode kali ini? Silahkan berikan pendapat dan juga bahasannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video bahasan ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.